A Day in My Life, balik lagi di Vitiku, Viticik Kutika Dewi, dimana judulnya itu masih seputar tentang ovulasi tes yang saya lakukan di bulan Mei 2023. Sedikit sharing untuk perhitungan dimana saya melakukan tes ovulasi. Awalnya perhitungan dimulai dari bulan Maret, di tanggal 23 itu awal saya head. Kemudian pada April 2023 itu saya head di tanggal 25. Sekedar informasi, head saya berlangsung dari tanggal 25 April sampai dengan 30 Mei, yaitu sebanyak 6 hari. Untuk menghitung di mana saya melakukan tes ovulasi, yaitu saya mengambil hari pertama head pertama, yaitu di tanggal 25, kemudian dihitung 12 hari ataupun 14 hari setelah head tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya beralih ke penjelasan di mana tanggal yang sudah saya buat ini adalah kejelasannya. Nah, bisa dilihat untuk bulan April tanggal 25 sampai 30 itu saya lingkari karena itu adalah hari di mana saya head. Kemudian perhitungannya itu berlanjut di mana 12 hari atau 14 hari setelah tanggal 25 itu jatuh di tanggal 6. Nah, 6 Mei ini merupakan hari di mana kita harus nyatu. Nah, informasi selanjutnya itu di mana tanggal yang saya kotakin ini adalah tanggal di mana saya harus melakukan tes ovulasi. Karena saya melakukan perhitungan 12 sampai 14 hari, maka tanggal nyatunya itu bisa terjadi di tanggal 6 ataupun tanggal 8, di mana 3 hari sebelum dan 3 hari setelahnya itu harus dihitung. Maka jalan tengahnya saya mengambil tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 itu adalah tanggal di mana saya harus melakukan tes ovulasi menggunakan ovulasi tes. Jika kalian masih bingung, kira-kira apa sih gunanya tes ovulasi ini atau ovulasi tes? Ovulasi tes ini digunakan untuk mengetahui masa subur kita, sehingga ketika kita akan melakukan nyatu, kita tahu betul bahwa keadaan kita itu sedang subur. Nah, dari mana sih kita tahu kalau kita subur atau tidak? Kalian bisa lihat dari contoh keempat test pack dari tanggal 3, 4, 5, dan 8 ini, di mana masing-masing test pack ini menghasilkan 2 garis merah. Nah, tapi tingkat ketebalan dari garis-garis tersebut tuh berbeda-beda, di mana tanggal 3 dan 4 ini belum terlalu tebal, tapi di tanggal 5 dan tanggal 8 itu saya sudah mengalami ketebalan garis 2 yang cukup tebal. Nah, kalau kalian masih bingung kenapa di tanggal 6 dan tanggal 7 saya tidak melakukan tes ovulasi, ya benar. Jadi tanggal 6 dan 7 itu saya terhalang dan tidak bisa melakukan tes ovulasi ataupun nyatu. Nah, kegiatan itu tidak saya lakukan karena ada suatu hal yang mendadak yang mengakibatkan saya tidak bisa melakukan tes ovulasi dan nyatu tersebut. Sebenarnya agak kecewa karena di tanggal 6 dan 7 itu sebenarnya adalah titik puncaknya. Namun, saya tidak berputus asa karena semua itu atas kuasa Allah. Jadi kita kan hanya berencana dan Allah lah yang menentukan segalanya. Semoga saja ikhtiarku kali ini membuahkan hasil untuk bulan ini. Tapi jika pun gagal, insya Allah bulan kedepannya saya tetap akan melakukan promil dengan menggunakan ovulasi tes ini. Untuk kalian semua yang sama-sama pejuang garis 2 dan sedang berjuang untuk mendapatkan anak, yuk kita bisa melakukan program sendiri dengan menggunakan tes ovulasi ini, dan tes pack ovulasinya bisa kalian dapatkan di keranjang kuning yang sudah saya lampirkan ya. Jika penjelasan kali ini masih kurang jelas dan kalian ingin bertanya, bisa lewat kolom komentar ya. Ditunggu sharing kalian. Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat!